Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga puasanya lancar selalu ya, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita update mengenai proyek double track Bogor Sukabumi, khususnya di stasiun Cigombong teman-teman ya, yang memiliki ketinggian 499 meter di atas permukaan laut teman-teman. Jadi berdasarkan Google Earth ya, ketinggian tanah di area stasiun ini sekitar 499 meter teman-teman. Untuk progres pengerjaan di halaman stasiun Cigombong ini sudah hampir rampung teman-teman. Tinggal beberapa finishing aja ya di beberapa bagian, terutama pengecatan pagar dan juga separator teman-teman. Jadi halaman depan dari stasiun Cigombong ini terdapat gardu listrik dan juga gudang teman-teman, yang berfungsi untuk menyimpan hasil perkebunan maupun pertanian sebelum dikirim ke daerah yang lain teman-teman ya, pada masa zaman kolonial Belanda. Untuk bangunan utama dari stasiun Cigombong sendiri merupakan bangunan cagar budaya teman-teman ya. Jadi tertulis dilarang membongkar, merusak, mengganti keaslian dari bangunan tersebut. Oke, selanjutnya kita beralih melihat progres yang ada di area peron stasiun Cigombong teman-teman. Jadi kalau di pagi hari ya, terutama kalau cuaca cerah, stasiun Cigombong ini pemandangannya bagus sekali teman-teman. Karena stasiun Cigombong ini terletak pada tikungan letter S dan juga memiliki panorama background Gunung Salak. Dan stasiun Cigombong ini tentunya terletak di sebelah Jalan Raya Cigombong. Oke, untuk capaian pengerjaan di area peron stasiun Cigombong ini seperti ini teman-teman gambarannya ya. Stasiun dengan tikungan letter S teman-teman. Nah, ini merupakan sepertinya revisi dari pemasangan guiding block teman-teman ya. Mungkin terdapat kesalahan jadi dibongkar kembali. Tapi itu tidak masalah ya, karena pemasangan guiding block ini tidak memerlukan waktu yang lama teman-teman. Jadi sehari dua hari bisa diselesaikan secara keseluruhan. Untuk progres pemasangan pada pagar pengaman ya yang berada di sisi peron dari stasiun Cigombong ini sudah selesai dikerjakan secara keseluruhan teman-teman. Berikutnya untuk area crossing untuk penumpang masih melalui area rel ya teman-teman ya, seperti stasiun-stasiun lainnya. Dan juga terdapat pada petugas sedang mengecat line atau garis batas aman dari peron tersebut. Wah, PKD ngeliatin teman-teman. Oke, jadi seperti ini situasi di area sisi selatan dari stasiun Cigombong. Terdapat jembatan ya, di atasnya merupakan jalan raya Bogor Sukabumi yang menjadi akses utama sekarang ini teman-teman untuk transportasi barang maupun penumpang. Dan terlihat para petugas jalan rel sedang berusaha untuk memasukkan kembali lori sepeda motor ya teman-teman ya, yang tadinya diparkir di area sebelah kiri dan sekarang ingin dimasukkan lagi ke area rel teman-teman. Karena jalur sebelah kiri ini akan selalu dilalui KLB maupun kereta api Pangrango ya, sebelum jalur sebelah kanan ini siap untuk dioperasikan. Nah, ini merupakan sisi selatannya. Selain rel juga terdapat pertigaan dari Jalan Raya Cigombong menuju Jalan Raya Bogor Sukabumi teman-teman. Jadi posisi dari stasiun Cigombong ini cukup strategis. Selanjutnya kita beralih menuju JPL 15 Ciburuy yang berada di sisi utara stasiun Cigombong teman-teman, yang sedang dalam proses pemindahan ya. Jadi PJL dulu berada di sebelah kanan ya, dan PJL yang sedang dikerjakan yang baru ini untuk mendukung proyek double track Bogor Sukabumi berada di sebelah kiri teman-teman. Jadi progresnya seperti ini ya, sudah dalam proses finishing. Untuk pengerjaan yang sedang dilakukan ya, yang sedang dikeroyok di JPL 15 ini merupakan proses pengacian ya, atau penghalusan dari tembok-tembok maupun
cantilever yang ada di pos JPL ini teman-teman. Selain proses pengacian tembok di bagian luar, di bagian dalam sudah selesai dan juga sudah memasuki proses pengecatan teman-teman ya. Bisa dilihat di dalam seorang petugas sedang melakukan pengecatan warna putih untuk interior dari JPL ini, dan juga meja layan untuk petugas JPL untuk mengoperasikan palang pintu yang ada di sini juga sudah dipasang teman-teman ya. Untuk kondisi dari perlintasan JPL 15 Ciburui seperti ini teman-teman ya. Tidak terlalu ramai, cuman cukup banyak ya. Cukup sering kendaraan yang melintas di area ini, dan sedikit terdapat masalah di mana kondisi aspal dari JPL 15 Ciburui ini masih belum distandarisasi teman-teman. Dan ini merupakan tampak dari sisi selatan ya, pengerjaan pos JPL yang baru. Jadi sangat banyak sekali pekerja teman-teman ya yang melakukan percepatan di area pos JPL ini. Semoga para pekerja yang melakukan pekerjaannya di proyek double track ini diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam melakukan pekerjaannya, sehingga menjamin untuk pengoperasian kereta api Pangrango nantinya. Dan ini merupakan kondisi secara detail dari aspal yang berada di perlintasan JPL 15 Ciburui ini teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan perlintasan yang ada di stasiun Maseng ya. Dan ini merupakan tampak dari sisi belakang JPL 15 Ciburui teman-teman, JPL yang lama ya maksudnya. Jadi di sini cukup unik ya teman-teman ya, karena terdapat dua JPL atau dua pos JPL yang saling berhadapan yang dapat melayani palang pintu yang ada di JPL 15 ini. Dan juga area JPL ini terdapat persimpangan ke arah Cigombong dan juga ke arah Ciburui teman-teman. Nah, untuk progres palang pintu sendiri ya sudah selesai dikerjakan ya, sudah dapat dioperasikan melalui PJ yang lama terlebih dahulu. Dan juga palang pintu ini memiliki produsen yang sama dengan palang pintu di PJ lainnya ya, yaitu PT Line Industri yang tentunya produk dalam negeri teman-teman. Oke, setelah review area peron dan juga area JPL 15, selanjutnya kita beralih menuju progres yang ada di jembatan BH 118 Cigombong teman-teman. Oke, kita beralih menuju jembatan BH 118 Cigombong yang berada di sisi utara dari stasiun Cigombong teman-teman. Jadi dibandingkan dengan video saya sebelumnya ya, rel yang berada di sisi kanan atau sisi arah Sukabumi yang sebelumnya masih tanah, sekarang sudah dipasang teman-teman ya. Tinggal penyambungan saja, perapihan dan juga pembersihan yang tanah-tanah yang berada di area rel yang lama ini teman-teman. Jadi jalur dari area JPL 15 Ciburui menuju sisi jembatan BH 118 sudah terdapat relnya teman-teman ya, tinggal disambung dan juga proses pemasangan dari eklips yang berfungsi untuk mengaitkan antara rel dan bantalan teman-teman. Nah, jadi seperti ini tampak dari rel yang baru dipasang ya. Jadi area ini berada di tikungan yang radiusnya di bawah 300 meter teman-teman. Jadi tikungan yang di bawah radius 300 meter harus dipasang rel gongsol, dan tentunya kereta yang melewati area rel gongsol kecepatannya terbatas teman-teman, sekitar 40 km per jam saja. Selanjutnya di sana terlihat para pekerja sedang melakukan penyesuaian posisi rel dengan posisi pengait yang ada di bantalan ya teman-teman.
dan juga pemasangan beberapa eclipse yang belum terpasang ya. Jadi terlihat di sini sangat cepat sekali progresnya karena pekerja di sini sangat banyak sekali diterjunkan teman-teman ya. Dan bisa dilihat di sana sedang melakukan pemasangan eclipse ya. Jadi digetok begitu saja teman-teman. Dan butuh ketelitian yang tinggi supaya tidak merusak dari kondisi eclipse tersebut. Oke, selanjutnya ini merupakan kondisi turap ya atau support wall ya yang berada di sisi kanan rel arah Jakarta teman-teman. Jadi belum terpasang semua atau memang tidak dipasang semua ya. Saya belum tahu infonya seperti apa, dan yang pasti sisi yang terpasang turap itu merupakan sisi yang rawan longsor ya, dekat abutmen dari jembatan BH 118 Cigombong ini teman-teman. Nah mungkin di area ini akan dilanjutkan ya pengerjaannya supaya lebih mengamankan perjalanan kereta api nantinya. Selanjutnya ini merupakan kondisi sambungan antara bagian penimbunan dengan bagian girder jembatan teman-teman ya. Cukup cepat sekali progres dari penimbunan ini ya, bisa dilihat ini merupakan kondisi secara keseluruhan progres yang ada di jembatan BH 118 yang baru ini teman-teman, atau yang existing ya. Berikutnya bisa teman-teman lihat di sana merupakan pengerjaan dari tembok abutmen ya. Tembok abutmen jembatan yang sisi selatan ya sedang dibongkar sepertinya teman-teman. Saya belum tahu apa penyebab dari tembok tersebut harus dibongkar ya. Karena dari kemarin nih bongkar-bongkar terus nih teman-teman. Dari peron sampai tembok jembatan dibongkar juga teman-teman. Ya semoga ini tidak mengganggu ya target dari pengoperasian kereta api Pangrango di kedua jalur ini nantinya teman-teman. Jadi seperti ini ya kondisi pagi hari di BH 118 Cigombong ini teman-teman. Dengan latar Gunung Salak ya, jika cuaca cukup cerah maka gunung tersebut kelihatan sangat jelas dan megah teman-teman. Nah ini merupakan pengerjaan yang berada di area jembatan existing atau jembatan yang baru yang arah stasiun Sukabumi teman-teman. Relnya juga sudah terpasang ya. Jadi pengerjaan di sini cukup cepat sekali teman-teman ya. Selain rel yang sudah dipasang, juga terdapat pengerjaan yang berada di sebelah kanan, itu pengerjaan pembuatan saluran drainase dan tembok pembatas ya. Tembok pembatas untuk pengaman ya bagi orang atau warga yang melintas di jembatan ini. Jadi dengan adanya tembok pembatas dan juga saluran drainase sekaligus sebagai jalan ya untuk lewat jembatan ini, maka tidak diperlukan sleko ya, seperti jembatan-jembatan yang berada di Daop 2. Oke, selanjutnya kita beralih ke sisi selatan dari jembatan BH 118 ini teman-teman ya. Jadi seperti ini kondisinya. Terdapat area yang dijadikan sebagai gudang atau tempat penyimpanan dari material timbunan batu dan juga seat pile ya teman-teman. Seat pile yang berbentuk besi panjang itu. Jadi seat pile ini berfungsi untuk menahan tanah yang sudah ditimbun teman-teman ya. Jadi gambarannya seperti ini supaya tanah tidak melebar kemana-mana teman-teman ya. Jadi ini namanya seat pile ya. Seat pile ini ada yang besi dan juga ada yang beton, tergantung seberapa besar volume tanah yang akan ditimbun teman-teman. Selain tempat penyimpanan material timbunan, batuan dan juga seat pile, di area ini juga terdapat tempat fabrikasi ya. Fabrikasi untuk tulangan ya. Iya, kepleset orangnya. Ya. Jadi sebagai tempat fabrikasi untuk membuat besi tulangan ya, dan akan dipindahkan ke sini contohnya untuk pembuatan tembok abutmen atau tembok yang berada di sisi jembatan ya, sisi atas yang sedang dilakukan backcasting ya.
Oke, jadi seperti ini progres pencapaian penimbunan yang dikerjakan di sisi selatan jembatan BH 118 teman-teman ya. Jadi penimbunan di sini lebih banyak ya, membutuhkan volume tanah yang lebih banyak dibandingkan sisi utara ya, karena tebing yang berada di sebelah kanan sana yang berada di kebun-kebun itu lebih dalam teman-teman, dan juga beberapa alat ekskavator maupun bulldozer sedang standby ya, dan bersiap untuk melakukan pengerukan dan juga penimbunan di area ini teman-teman. Ya, semoga pengerjaan di area jembatan ini yang satu-satunya jalur yang belum tersambung di jalur Bogor sampai Cicurug terselesaikan sesuai target teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini mengenai proyek double track Bogor Sukabumi di stasiun Cigombong. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kuat sampai berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.